Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Selasa 21 Juli 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini di antaranya. Pemerintah Kabupaten Rotendau dalam waktu dekat akan memekarkan Kecamatan Rote Barat Laut RBL menjadi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Loa Holu. Gebi Hurekmaking menurunkan laporannya. Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019, pemerintah Kabupaten Rotendau telah mengusulkan ke pemerintah pusat melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pemekaran salah satu kecamatan di Kabupaten Rotendau menjadi 2 kecamatan, yakni Kecamatan Rote Barat Laut. Usulan pemekaran pada Kecamatan Rote Barat Laut yang diikuti dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui surat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur tertanggal 8 Juli 2020 nomor 138.3/2006/BAK menetapkan Kecamatan Mekarang selanjutnya adalah Kecamatan Lau Holu dengan nomor kode wilayah 531411, 53 kode provinsi, 14.11 adalah kode kabupaten. Sementara kode desa wilayah Kecamatan Lau Holu adalah kode 2001 dan seterusnya hingga 2010. Pemerintah Kabupaten Rotendau melalui Sekretaris Daerah Jonas M. Seli di Hubung RI mengatakan karena persetujuan dan penetapan kode wilayah kecamatan sudah terbit, pemerintah Kabupaten Rotendau akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi mengagendakan jadwal peresmian kecamatan baru, yakni Kecamatan Loholu, Kabupaten Rotendau. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang ke Gubernur ini kita koordinasikan dengan pemerintah provinsi sehingga secepatnya ketika kita sudah dapat surat Gubernur untuk dilakukan peresmian Kecamatan Loholu ini, maka kita segera lakukan peresmian. Kode dan data wilayah Kecamatan Loholu yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ini, maka tentu pemerintah Kabupaten Rotendau segera lakukan persiapan untuk peresmian sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih dekat ya, dengan adanya peresmian Kecamatan Loholu ini. Kecamatan Loholu setelah definitif akan membawahi 10 desa, yakni Desa Oelua, Holulai, Desa Tolama, Oebole, Tasilo, Boni, Balaoli, Oebela, Lidor, dan Desa Mundek sebelumnya dalam otoritas wilayah Kecamatan Rote Barat Laut. Sebelumnya, Bupati Rotendau, Paulina Haringbulu, pada peringatan Hari Keluarga Nasional di Desa Oelua telah mengisyaratkan kepada warga Kecamatan Rote Barat Laut bahwa Kecamatan Rote Barat Laut akan segera dimekarkan menjadi 2 kecamatan. Dari Belanda Selatan NKRI, Gebi Hurekmaking melaporkan. Untuk menangani dan menurunkan jumlah angka stunting di Nusa Tenggara Timur, maka konvergensi percepatan pencegahan stunting sebagai intervensi yang dilakukan harus terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama mensasar kelompok sasaran prioritas yang tinggal di desa dan kelurahan. Selengkapnya, Rilen Poik menurunkan laporannya. Ketua Kelompok Kerja atau Pokja Pencegahan dan Penanganan Stunting di Nusa Tenggara Timur, Insinyur Sarah Lerimbuik mengatakan, konvergensi merupakan salah satu unsur sangat penting dalam menangani stunting di wilayah Nusa Tenggara Timur. Menurut Sarah Lerimbuik, stunting di NTT harus ditanggulangi secara bersama-sama dengan cara intervensi terintegrasi melalui program konvergensi pencegahan dan penanganan stunting desa yang dianggarkan dengan dana desa. Mengingat stunting adalah program prioritas pemerintah, kerjasama yang dimaksudkan Pokja NTT adalah antar kelembagaan pemerintahan, keagamaan, lembaga adat, masyarakat sipil, dan bisnis. Kenapa pemerintah pusat selalu menyuarakan pentingnya konvergensi kerjasama kelembagaan, pemerintahan, gereja, lembaga agama, lembaga adat, masyarakat sipil, dan bisnis. Karena tak mungkin ini hanya bisa dikerjakan oleh pemerintah sendiri. Yang menariknya adalah di tingkat pemerintah saja belum bisa terjadi konvergensi. Bagaimana kita bisa berharap bisa terjadi konvergensi di tingkat baik horizontal maupun vertikal lainnya? Karena sebenarnya yang jadi pioneer ini kan pemerintah dalam aspek kebijakan, dia yang menggerakkan kebijakan, tapi dia sendiri stagnan kebijakan, nggak mungkinlah bisa diikuti oleh sektor bisnis dan sektor masyarakat sipil. Kalau itu dibiarkan begini terus, saya yakin ke depan tidak bisa menyelesaikan masalah.
Sarah Lerimbuik mencontohkan salah satu komitmen pemerintah NTT mencegah dan menanggulangi stunting adalah membentuk kelompok kerja yang melibatkan masyarakat sipil di luar pemerintahan. Akan tetapi hal tersebut menurut Sarah Lerimbuik akan berjalan lancar apabila mendapat dukungan seperti adanya prioritas anggaran memadai. Contoh-contoh sederhana, pemerintah provinsi ini cukup serius dengan membentuk Pokja, kelompok kerja penanganan stunting. Dan Pokja ini mungkin seluruh Indonesia hanya ada satu-satunya di NTT, karena gubernur berpikir ini masalah serius. Dan kedua adalah gubernur tidak memberikan ini pada sektor pemerintahan. Jadi yang mengkoordinir Pokja ini adalah kami dari masyarakat sipil. Kenapa? Mungkin karena gubernur punya pengalaman melihat itu, sehingga dia meminta supaya ini bisa dibangun. Ketua Pokja Pencegahan dan Penanganan Stunting Nusa Tenggara Timur Sarah Lerimbuik juga menuturkan bahwa setelah masyarakat sipil melalui Pokja masuk dalam intervensi penanganan stunting di NTT, masih ada egoisme antar sektor pemerintahan dalam menangani stunting sangat tinggi. Menurut Sarah, pemerintah masih melihat stunting bukanlah persoalan serius. Terbukti intervensi anggarannya juga masih jauh dari harapan. RRI Kupang, Rilan Poik melaporkan. Kejaksaan mengawal 4 proyek strategis pemerintah provinsi termasuk pemanfaatan dana COVID-19 di Nusa Tenggara Timur. Pence Sakarias menurunkan laporannya. Memerangi penyalahgunaan tindak pidana korupsi di Nusa Tenggara Timur, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Leskodat menyempatkan diri untuk mendatangi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur guna meminta pihak kejaksaan mengawal 4 proyek strategis pemerintah provinsi. Hal tersebut ditegaskan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Dr. Yulianto kepada wartawan usai kunjungan Gubernur NTT Victor Leskodat. Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Dr. Yulianto, 4 proyek tersebut antara lain di bidang perikanan, garam, pertanian dan peternakan, serta di bidang perikanan, di mana pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menabur sebanyak 10.000 ekor ikan kerapu. Tegas Kejati Nusa Tenggara Timur Dr. Yulianto, jika proyek-proyek tersebut berjalan dengan baik, maka hasilnya bisa mencapai 2 triliun rupiah lebih sehingga bisa mensejahterakan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Nah, kepada Gubernur saya sampaikan bahwa kejaksaan itu mempunyai direktur pengamanan proyek pembangunan strategis, Direktorat Pengamanan Proyek Strategis, yaitu di sini namanya Direktur D. Jadi TP4D sudah dibubarkan, tetapi kami punya Direktorat Pengamanan Proyek Strategis, di mana saya menawarkan kepada Pak Gubernur, apabila ada proyek-proyek strategis daerah, silahkan dikerjasamakan dengan kami untuk kami amankan sehingga terhindar dari jerat tindak pidana korupsi. Lebih jauh, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Dr. Yulianto juga mengatakan kejaksaan berfungsi untuk melakukan pengawalan proyek strategis di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar dapat dilaksanakan dengan benar. Selain 4 proyek strategis tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Leskodat juga meminta agar kejaksaan mengawal pemanfaatan dana COVID-19 di Nusa Tenggara Timur agar sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah Kota Kupang akan menutup seluruh tempat hiburan malam, pub, karaoke, spa, dan tempat pijat langka ini sebagai bagian dari pembatasan penyebaran virus corona atau COVID-19 di Kota Kupang. Marta Riwu menurunkan laporannya. Akibat Kota Kupang masih dalam zona merah COVID-19 menyebabkan pemerintah Kota Kupang menutup seluruh tempat hiburan malam, bahkan tidak mengizinkan warga berjualan di pinggir bundaran PU dan di pinggir pertokoan. Berkaitan penutupan tempat-tempat hiburan tersebut mendapat tanggapan positif warga Kota Kupang. Rita yang ditemui RRI di salah satu tempat rekreasi sangat mendukung rencana pemerintah tersebut agar mencegah penyebaran virus COVID-19. Namun Rita berharap kalau situasi sudah membaik, tempat keramaian dibuka kembali, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Menurut saya, apa yang dilakukan pemerintah sudah betul untuk mengatasi bertambahnya korban atau virus corona atau disebut COVID-19. Itu merupakan salah satu upaya untuk mencegah adanya penyebaran virus tersebut. Tutup sementara sambil melihat keadaan ke depan seperti apa. Kalau sudah mulai membaik, mungkin bisa dibuka kembali tapi sesuai dengan protokol kesehatan yang ada.
Sementara Pangeran Lasar ketika diminta tanggapan terkait pemerintah Kota Kupang akan menutup tempat hiburan, menurutnya ia tidak setuju dengan rencana tersebut karena selain menutup aktivitas ekonomi masyarakat, juga pemerintah sendiri menghimbau agar masyarakat lebih banyak menghirup udara segar untuk kesehatan jasmani. Menurut saya tempat wisata tuh kalau ditutup itu juga salah. Tapi kalau dilarang untuk penumpukan massa itu lebih baik, artinya mengurangi orang yang datang itu boleh. Tapi kalau ditutup sebenarnya tidak boleh. Karena pemerintah memang mengharapkan untuk orang menghirup udara yang segar, apalagi udara laut, angin laut, ya itu wajar. Hanya kalau dilarang tutup itu saya bilang, aduh, itu menutup perekonomian juga untuk warga sekitar atau orang-orang yang berusaha di setempat itu. Berkaitan dengan itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Kupang, Januar Dali, dikonfirmasi RRI menegaskan penutupan sejumlah tempat-tempat hiburan dan restoran di Kota Kupang disebabkan masyarakat Kota Kupang tidak taat terhadap protokol kesehatan. Sesuai pantauan aparat Dinas Pariwisata dan Komisi 2 DPRD Kota Kupang, sehingga pemerintah Kota Kupang mengeluarkan surat keputusan penutupan sementara tempat hiburan rekreasi dan restoran yang dimulai 16 Juli 2020. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata maupun Komisi 2, ternyata sebagian besar tempat hiburan dan rekreasi di Kota Kupang tidak patuh terhadap penerapan protokol COVID-19. Yang kedua, oleh karena itu, maka terhitung mulai tanggal 16 Juli, semua tempat hiburan dan rekreasi di Kota Kupang dinyatakan ditutup sementara. Poin ketiga, apabila pengelola tempat hiburan dan rekreasi itu ingin membuka kembali, maka mereka wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah Kota Kupang, KK Dinas Pariwisata, untuk dilakukan peninjauan lokasi, pemeriksaan lokasi oleh tim terpadu. Setelah pemeriksaan tim terpadu menyatakan bahwa sudah lengkap, baru boleh dibuka kembali. Pasca new normal, masyarakat Kota Kupang sering berkumpul di berbagai tempat seperti bundaran PU serta di restoran, tidak mengikuti protokol kesehatan. Padahal Kota Kupang masih termasuk zona merah COVID-19. Dari Kupang, Marta Ribu melaporkan. Komisi 2 DPRD Kabupaten Sika melakukan kunjungan kerja ke pemerintah Kabupaten Ende untuk membahas dan berdiskusi terkait penanganan coronavirus disease COVID-19. Selengkapnya, Heribertus Ekbu menurunkan laporannya. Kedatangan rombongan Komisi 2 DPRD Sika dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Sika Donatus David Esang dan diterima secara langsung Bupati Ende Dr. Andus Haji Jafar Ahmad MM beserta Ketua DPRD Kabupaten Ende Franciscus Taso Esos, Wakil Ketua DPRD Ende Erikos Emmanuel Reding, dan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Ende Julius Cesar Nongang, Sekretaris Daerah Kabupaten Ende Agustinus Gajangasu beserta pimpinan dinas teknis di ruang kerja Bupati Ende Senin pagi di Ende. Menurut Bupati Ende, dalam sapannya mengucapkan limpah terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan yang dilakukan oleh pimpinan DPRD bersama anggota Komisi 2 ke Kabupaten Ende. Dikatakan Bupati Jafar Ahmad selama pandemi berlangsung, Satgas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten Ende sudah bekerja secara maksimal dan menjaga agar Kabupaten Ende bebas dari penyebaran COVID, terutama di wilayah perbatasan dengan kabupaten tetangga, sehingga sering terjadi dinamika di lapangan. Kita sering berseberangan di tempat kita di Liau Timur Sedapa. Kadang-kadang kan tahan mobil Bapak, kadang-kadang Bapak tahan mobil kami. Itu tidak apa-apa, jadi kami kita maklumi. Ini kaji perhubungan saya juga lapor, kami tahan mobil ikannya dari Kabupaten Sika. Kenapa dia tidak bawa surat kesehatan? Tidak apa-apa, saya bilang begitu. Ada batas surat kesehatan, boleh masuk. Bupati Jafar Ahmad menambahkan sebagai bupati dirinya mohon maaf apabila selama pandemi COVID ada petugas kami di wilayah perbatasan melakukan pemeriksaan secara ketat dengan menerapkan standar protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan maupun kendaraan yang keluar masuk wilayah Kabupaten Ende. Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Sika Donatus David Esa mengatakan tujuan dari kunjungan yang dilakukan ini untuk melihat dan berdiskusi bersama-sama dengan pemerintah kabupaten tetangga khususnya Ende dalam menangani pandemi COVID-19. Bagaimana upaya-upaya penanganan ini, kami yakin bahwa mereka tidak akan fokus lewat Maumere, tetapi juga akan lewat Ende dan juga lewat Larantuka. Oleh karena itu, DPRD setelah koordinasi dengan Pak Bupati, bagaimana kita dengan mitra, coba-coba kita diskusi dengan dua wilayah pemerintahan yang menjadi tetangga kita untuk bagaimana kita bisa menyikapi upaya-upaya penanganan terhadap para pekerja migran yang kembali dari
luar daerah. Menurutnya dengan adanya kunjungan ini maka ke depan bisa bekerjasama dalam upaya meminimalisir penyebaran COVID-19 karena wilayah Kabupaten Ende dan Kabupaten Flores Timur saat ini masih mengizinkan pelabuhannya untuk disinggahi kapal. Kebetulan Kabupaten Ende dan Flores Timur masih membuka jalur lautnya sehingga tidak menutup kemungkinan warga Kabupaten Sikang yang datang dari zona merah masuk melalui Ende maupun Kabupaten Flores Timur. RRI Ende, Heriapo melaporkan. Untuk penanganan COVID-19, Partai Golkar kembali menyalurkan bantuan alat pelindung diri APD untuk petugas medis di RSUD Ende dan seluruh puskesmas di Kabupaten Ende. Rovinus pula menurunkan laporannya. Untuk penanganan COVID-19, Partai Golkar Kabupaten Ende menyerahkan bantuan alat pelindung diri APD untuk petugas medis di RSUD Ende dan seluruh puskesmas sewilayah Kabupaten Ende. Sekretaris DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Ende, Megi Sigasare, kepada RRI mengatakan penyerahan bantuan alat pelindung diri untuk petugas medis di RSUD Ende dan seluruh puskesmas di Ende merupakan bantuan dari Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Melki Lakalena yang berkolaborasi dengan Departemen Kesehatan. Bantuan yang diberikan berupa alat pelindung diri bukan hanya untuk Kabupaten Ende, tetapi untuk semua 52 rumah sakit dan 416 puskesmas yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara untuk RSUD Ende, bantuan yang diberikan secara langsung diterima Direktris RSUD Ende, Dr. Aries Dwi Lestari. Demikian juga penyerahan bantuan untuk puskesmas dalam wilayah Kota Ende diterima langsung oleh Kepala Puskesmas masing-masing. Megi Sigasare menjelaskan bantuan yang diberikan merupakan wujud kepedulian Partai Golkar kepada para medis di tengah pandemi COVID-19 dan pendistribusian melalui jalur pengurus Partai Golkar di seluruh NTT. Nah, ini wujud kepedulian Partai Golkar terhadap para medis di tengah COVID-19 ini. Dan pendistribusiannya ini melalui jalur Partai Golkar yang ada di seluruh NTT. Seluruh NTT mendapatkan bantuan berupa APD, kemudian berupa face shield, APD, coverall, dan masker. Di NTT ada 52 rumah sakit seluruh NTT dan 416 puskesmas NTT, dan termasuk Ende. Megi Sigasare menambahkan, melalui Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Melki Lakalena, ke depan diharapkan banyak lagi bantuan Alkes dalam menunjang program kesehatan Ende Sehat sampai tuntas. Sementara itu, Direktris RSUD Ende, Dr. Aries Dwi Lestari mengatakan, sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ende mengucapkan banyak terima kasih kepada Partai Golkar dan khususnya Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Melkiades Lakalena yang telah memberikan bantuan. Dijelaskan untuk saat ini RSUD Ende belum mengalami kekurangan APD, namun pandemi COVID-19 kita belum bisa pastikan sampai kapan akan berakhir, sehingga bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami, ungkap Dr. Aries. Kapan kita juga belum tahu, jadi persiapan kalau kita bilang cukup untuk saat ini, tapi kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Jadi sumbangan ini sangat berarti bagi kami. Mengenai penyerahan bantuan alat pelindung diri untuk puskesmas di luar Kota Ende, pengurus DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Ende tengah berkoordinasi waktu yang tepat dengan pengurus Partai Golkar tingkat kecamatan dan pihak puskesmas. RRI Ende, Rufinus Fula melaporkan. Informasi olahraga. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nusa Tenggara Timur memastikan bahwa seluruh atlet binaannya di sentra olahraga PPLP dan PPLMD dan PPLD Nusa Tenggara Timur saat ini masih menjalani latihan mandiri di rumah masing-masing. Selengkapnya, Alotani menurunkan laporannya. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hildegardis Briasiran, kepada RRI menegaskan bahwa proses latihan atlet di sentra keolahragaan PPLP atau Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar sampai saat ini masih berjalan mandiri di rumah masing-masing. Akan tetapi program latihan mereka menurut Kadispora NTT Hildegardis Briasiran tetap terpantau oleh pelatih maupun pengelola agar program berjalan sesuai program latihan yang sudah ditetapkan antara pelatih, pengurus cabang olahraga maupun pengelola. Sementara itu, latihan tersentralisasi di asrama terjadwal mulai Agustus 2020.
Atlet yang ada di sentra PPLP sampai sekarang kan masih dikembalikan ke rumah, tetapi latihan tetap berjalan. Para pelatih mengirim program latihan lewat video atau WhatsApp dan mereka melatih di rumah. Dan mereka juga melatih juga, mereka membuat dokumen juga. Setelah itu mereka kirim dan hasilnya itu diteruskan ke pengelola. Dan pengelola nanti dasar itulah membuat laporan setiap bulan. Jadi tetap latihan. Hal yang sama juga pengelola sentra keolahragaan PPLP, PPLMD, dan PPLD berlakukan untuk atlet-atlet senior kategori mahasiswa dan umum yang menjalani pemusatan latihan sebelum masa pandemi COVID-19 di sentra keolahragaan PPLMD dan PPLD. Menurut Kadispora NTT Hilda Briaseran, program latihan mereka sampai saat ini juga masih berjalan mandiri, akan tetapi mendapat pengontrolan dari pelatih dan pengelola. Terkait atlet PPLD dan PPLMD sama juga, mereka juga kita pulangkan ke rumah, latihan di rumah masing-masing, dan program juga sama, program latihan dari para pelatih kepada para atlet dari masing-masing cabang olahraga, dan hasilnya mereka kembalikan ke pelatih dan pelatih teruskan ke pengelola. Pelatih atletik dan tinju PPLP NTT 2020 Anton Valo dan Karel Muskanan mengakui bahwa program latihan atlet sentra keolahragaan PPLP NTT tahun 2020 hingga saat ini belum berjalan normal sejak masa pandemi COVID-19 mulai pertengahan Maret 2020. Akan tetapi sistem pengelolaan latihan dan pembinaan tetap berjalan sehingga atlet tidak merasa lengah dan drop. Keduanya mengaku bahwa anak-anak asuhnya sudah sangat siap menghadapi berbagai event apabila ada event yang diselenggarakan dalam tahun 2020 karena program latihannya sudah sampai pada tahap kompetisi. RRI Kupang, Alotani melaporkan. Mendengar demikian rangkaian informasi yang disampaikan melalui Rote hari ini atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.